Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rinawati SE dengan nomor peserta PPG 2015 09 09 5148. Asal LPTK Universitas Pasundan Bandung. Asal instansi SMA Cahaya Fadilah Jakarta Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 dengan topik indeks harga pada mapel ekonomi. Demikian pembukaan ini saya sampaikan. Mari kita simak pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh teman kalian yaitu Eka. Eka, silakan untuk memimpin menyanyikan lagu. Sebelum bernyanyi, marilah alangkah baiknya kita berdiri terlebih dahulu. Lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Masih ada yang ingat? Pengangguran. Ada yang masih ingat apa itu macam-macam pengangguran? Ada yang mau maju? Oke, silakan. Nama saya Siti Zahra. Kali ini saya akan menyampaikan apa itu dari pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan bentuk ekonomi di suatu wilayah atau negara. Adapun contoh pengangguran struktural yakni jabatan teller. Yang lainnya? Mengerti? Terima kasih atas penjelasannya, Zahra. Silakan duduk. Zahra sudah memberikan tentang pengangguran ya. Ada lagi di antara kalian yang mau menambahkan? Silakan. Oke, ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
silakan di sana ya. Nah, sekarang siapa yang mau menambahkan? Silakan. Semis. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarevan Putra. Saya akan menjelaskan pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah suatu musim yang mempengaruhi suatu pekerjaan. Contohnya adalah petani ketika sedang musim kemarau. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran hari ini, akan Miss tayangkan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Oke, Salma silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pendekatan IPEK dan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik menggunakan metode perhitungan indeks harga tidak tertimbang dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama, teliti dan jujur. Yang kedua, Pendekatan IPEK dan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis perhitungan indeks harga dengan menggunakan perhitungan indeks harga pertimbang dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama, teliti dan jujur. nah pada saat kalian nanti mengerjakan tugas yang akan diberikan, kalian diharapkan bisa keduanya ini, ya, bisa dan paham tentang bagaimana kalian menghitung perhitungan indeks harga tidak tertimbang dan perhitungan indeks harga tertimbang. Harus dengan jiwa yang bagaimana? Harus penuh dengan tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Bekerja Sama. teliti Dan jujur. ya. Nanti akan Miss berikan misalnya lembar kerja peserta didik dalam bentuk KKPD-nya. Paham sampai sini? Paham. Yang pertama ada perhitungan indeks harga tidak tertimbang, yang kedua ada perhitungan harga indeks tertimbang, terus yang ketiga ada angka indeks plus pay rate, terus yang terakhir ada angka indeks pasir. Ya, bagus Pak Rin, terima kasih. Sekarang kita ke pembelajaran berikutnya, yaitu pada kegiatan ini kalian akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Akan ditampilkan videonya, ya. Silakan kalian simak, kalian cermati apa saja dari video ini yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian ambil kesimpulannya dari materi indeks harga dan inflasi. Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Materi apa aja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Jadi kita akan membahas tentang indeks harga, di mana indeks harga itu meliputi ada pengertian, macam-macam, metode perhitungan, dan contoh soalnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang inflasi. Yang pertama akan kita bahas, kita akan membahas tentang indeks harga terlebih dahulu. Kita langsung mulai aja ya. Sebelum masuk ke indeks harga, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan indeks. Jadi, angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Jadi, yang dimaksud dengan variabel ini sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Jadi, indeks ini menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, di sini ada macam-macam indeks. Yang pertama, ada indeks harga. Indeks harga ini adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa indeks itu menunjukkan suatu perubahan. Jadi, jika indeks harga itu merupakan perubahan harga. Nah, harga yang berlaku di pasar ini disebut dengan indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua ada angka indeks jumlah. Nah, di sini indeks jumlah berarti perubahan mengenai jumlah barang.
yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Jadi yang dimaksud indeks nilai di sini adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, dalam menghitung indeks harga, kita harus tahu tujuan untuk menghitung indeks harga itu apa saja. Jadi yang pertama, tujuan perhitungan indeks harga yaitu untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Kemudian, untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Sekarang kita langsung masuk ke metode perhitungan indeks. Jadi, metode perhitungan indeks ini sebenarnya banyak metodenya. Hanya saja, di video kali ini yang akan dibahas hanya satu metode, karena kita juga akan membahas cara perhitungan laju inflasi. Agar durasi video tidak terlalu panjang, sehingga hanya satu metode yang akan dibahas di video ini. Dan untuk metode-metode yang lainnya akan dibuatkan video khusus tentang metode perhitungan indeks. Metode perhitungan indeks yang akan kita bahas di video kali ini yaitu indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana yang meliputi 3 angka indeks. Yang pertama yaitu ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Nah, kita bahas dulu yang angka indeks harga. Dengan dilambangkan P berasal dari kata price, sehingga P ini adalah lambang dari indeks harga dengan rumus sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Nah, sigma ini adalah jumlah, P itu adalah harga, kemudian N itu adalah angka indeks yang akan dihitung, sedangkan 0 itu adalah angka indeks tahun dasarnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tahun dasar ini adalah periode di mana keadaan perekonomiannya itu sedang stabil. Jadi biasanya tahun dasar itu adalah sama. Jadi misalnya ditentukan tahun dasar tahun 2010. Kemudian kita diminta untuk menghitung indeks harga tahun 2013, sehingga PN-nya itu adalah saat tahun 2013 dan yang P0 itu di tahun 2010. Kemudian diminta untuk menghitung lagi indeks harga di tahun 2015 dengan tahun dasar yang sama, tahun 2010. Berarti PN-nya adalah tahun 2015, kemudian P0-nya adalah tahun 2010. Kemudian yang kedua yaitu ada angka indeks kuantitas atau quantity, sehingga dilambangkan huruf Q. Ini rumusnya hampir sama dengan yang indeks harga, hanya bedanya jika harga itu menggunakan huruf P berasal dari kata price, sedangkan untuk kuantitas itu menggunakan huruf Q yang berasal dari kata quantity. Nah, ini masih sama, N itu angka indeks yang akan dihitung, sedangkan 0 itu adalah tahun dasarnya. Kemudian yang ketiga ada angka indeks nilai yang berasal dari kata value, sehingga dilambangkan dengan huruf V dengan rumus sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0 kemudian dikalikan 100. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada kolom nama barang, ada harga tahun 2013 dan ada harga tahun 2015. Di sini ada 4 jenis barang A, B, C, dan D. Kemudian di sini ditanyakan berdasarkan data pada tabel, maka angka indeks harga tahun 2015 dengan tahun dasar 2013 adalah. Nah, untuk menghitung indeks harga ini, yang pertama kita tadi harus menjumlahkan dulu, karena rumusnya adalah sigma PN dibagi dengan sigma P0. Nah, PN itu yang mana? PN itu adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah angka indeks tahun 2015. Berarti yang sigma PN itu adalah penjumlahan dari 1200 ditambah 1400 ditambah 1650 ditambah 1750 sehingga hasilnya adalah 6000. Kemudian untuk jumlah dari P0 yaitu tahun dasarnya. Nah, di sini kan tahun dasar
ada tahun dasar adalah tahun 2013, sehingga kita jumlahkan yang tahun 2013 yaitu 1000 ditambah 1300 ditambah 1500 ditambah 1600, hasilnya adalah 5400. Tinggal kita masukkan saja. Tadi sigma PN adalah jumlahnya 6000 dibagi dengan sigma P0 jumlahnya 5400. 6000 dibagi 5400 kemudian dikalikan 100, hasilnya adalah 111,11. Jadi indeks harga pada tahun berjalan adalah 111,11. Setelah kita bisa menghitung indeks harga, kita lanjut ke inflasi. Tentu kalian pernah dengar kan kata inflasi. Nah, sebenarnya inflasi itu apa sih? Jadi dimaksud Sudah kalian lihat videonya? Sudah. Ada pertanyaan tidak dari yang sudah ditayangkan tadi? Tidak ada? Sudah jelas belum? Sudah. Oke, kalau udah jelas, kami tanya ke kalian ya. Apa sih tujuan dari perhitungan indeks harga tersebut? Ada yang bisa menyebutkan tujuannya? Kenapa ya suatu negara, khususnya misalnya Indonesia, dia mempelajari perhitungan indeks harga? Coba, kalian ada yang tahu? Ada nggak? Kalian memperhatikan dan mencermati tentang video indeks harga. Tadi udah ditanyakan, katanya nggak ada pertanyaan, maka Miss yang akan bertanya pada kalian ya. Ada yang bisa menjawab apa sih tujuan dari perhitungan indeks harga? Saya Miss. Ya, silakan Aldo. Tujuan dari indeks harga dalam suatu negara itu untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah berdasarkan kenaikan harga. Itu juga berkaitan dengan kenaikan harga dari berbagai komoditas di tengah masyarakat. Ya, jadi tujuannya itu tadi sudah disebutkan oleh Aldo. Kami tambahkan kembali ya. Contoh kasusnya adalah misalnya nih, biasanya kenaikan harga di Indonesia yang kalian rasakan pada saat kapan? Yang melonjak sekali kenaikannya menjelang Lebaran. Nah, misalnya harga sembako dari telur misalnya setengah kilo atau sekilo 30.000 akan naik biasanya menjadi 35.000. Kenaikannya berapa berarti per item barang tadi? 5.000. Nah, kalian akan hitung dalam materi indeks harga. Paham? Nah, itulah kan kadang orang tua kalian mengeluh atau ya menyampaikan ke kalian sebagai pelajar, aduh harga-harga naik nih, begitu kan? Nah, kalian tentunya sebagai pelajar akan memberikan perhitungan, ini loh ibu, ini loh mama, kenaikannya seperti ini. Nah, itu kita akan pelajari di indeks harga. Paham? Oke, untuk lebih detailnya lagi kalian memahami materi tentang indeks harga, akan Miss buat kalian ke dalam bentuk metode diskusi kelompok ya. Untuk pembagiannya kita akan berhitung aja ya. Ya. Kan kita mau bikin berapa kelompok kira-kiranya? 4. Berarti perhitungannya juga 1, 2, 3, 4 akan kembali ke awal ya. Oke, dimulai dari ujung. Sarah silakan berhitung. Saya akan menjawab pertanyaan dari istrinya. Hasil analisis menganalisa indeks harga adalah menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan yang beredar dan menjual surat berharganya pemerintah untuk yang di pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zina soal indeks harga. Melaksanakan operasi profit margin, melaksanakan sidak pasar ke pasar dan distributor agar
agar tidak menahan darah, merealisasikan belajar tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diberikan tentang materi untuk presentasi ya. Kelompok 1, metode agregatif sederhana. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, metode rata-rata dari relatif harga. Kelompok 2, berapa? Kelompok 3, angka indeks kelas Peirce. Ada? Oke. Kelompok 4, angka indeks Pascal. Ada? Kami kasih waktu 20 menit untuk memberikan presentasi maju depan ya. Kalau kalian LKPD, kalian silakan mengerjakan LKPD dari materi yang tadi sudah kita bahas ya. Ini akan dibagikan. Silakan dikerjakan. Perhatikan di situ kalian buka ya. Ada petunjuk untuk kalian sebagai peserta didik. Bagaimana cara pengerjaannya ya. Sudah dilihat di situ soalnya? Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ya. Ini kelompok berapa jadinya? Kelompok 1. Yang ini? 2. Yang sana? 4. Di sana? Ya, oke. 1, 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan dulu. Sambil nanti akan dibagikan topik atau materi yang akan kalian diskusikan. Ya. LKPD-nya udah dapat semua? Sudah kalian kerjakan? Akan kita bahas ya. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Oke, coba ada jelaskan. Jelaskan tujuan perhitungan indeks harga. Tujuan perhitungan indeks harga adalah untuk mengetahui perbandingan atau Untuk soal nomor 2, ada yang mau menjawabnya? Saya Ya, silakan. jelaskan metode perhitungan indeks harga. Yang pertama ada perhitungan indeks harga tertimbang. Yang biasa digunakan untuk mengukur indeks harga tidak tertimbang ialah metode agregatif sederhana dan metode rata-rata dari relatif harga. Terus yang kedua ada perhitungan indeks harga tertimbang yang terdiri dari angka indeks kelas Peirce sama angka indeks kelas C. Angka indeks kelas Peirce merupakan angka indeks tertimbang yang sering digunakan dalam perhitungan. Terus yang kedua ada kelas C merupakan metode tahun berjalan. Pertanyaan berikutnya mengenai indeks harga rata-rata agregatif. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Silakan. Ya. Nanti di tabel itu ada angkanya tuh. 2.200 dibagi 1.100 kalau dikali 100. Mana 3.200 dibagi 3.200 adalah 1,03 dan kalau dikali 100. Jadi adalah 10,3. Benar tidak? Kalau sudah selesai, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Aldo untuk membantu Sis untuk mengumpulkan LKPD-nya kembali. Disorot dong, bawa. Disorot kan. Ini sudah kalian kerjakan? Kalau udah, silakan dikumpulkan ke Aldo. Aldo silakan dong untuk mengumpulkan LKPD-nya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu ice breaking. Di ice breaking kali ini kita akan melakukan permainan. Permainan itu sambung kata, tapi bahasa Inggris. Permisalan, saya ngomong it dan kelompok satu, kan it itu akhirnya T. Dia ngomong bahasa Inggris apa aja, yang penting huruf awalnya T. Saya kasih waktu 5 detik. Misalkan nggak bisa jawab, dia kena hukuman yang sekelompok. Lanjut ya. Perwakilan siapa ini? Yang mau jawab? Perwakilan? Kelompok 1 sampai 4 sudah selesai? Ya. Siap untuk presentasi? Biar kita fair, kita akan mengadakan undian siapa yang maju, ya. Oke, kelompok 4. Untuk kelompok 4, silakan ke depan berdiri pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmarizky, saya Sarah Saya Ibu Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembagian angka indeks harga. Angka indeks merupakan berjalan menggunakan faktor penimbangan harga periode dasar dan kualitas atau jumlah komoditas yang dihasilkan selama jangka waktu yang diselidiki. Lalu ada rumusnya, IP diketerangannya tentang indeks harga hasil, delta PN tadi 0 per dibagi delta P dikali IN dikali 100. Bulannya adalah angka indeks, merupakan bagian dari perhitungan indeks harga yang diterima dalam kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan saya ingin bertanya pada kelompok 4, apa yang digunakan untuk menghitung tahun berjalan pada angka indeks pasca? Terima kasih. Akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Indeks rasio menggunakan faktor penimbang harga periode dasar dan kualitas jumlah. Ya, Ya, benar. benar. Lalu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Indeks pasca menggunakan faktor penimbang ada periode dasar dan kualitas jumlah yang kemudian dihasilkan selama jangka waktu yang disebut. Benar. Setelah kalian tadi mempelajari indeks, akan Miss tampilkan dan akan Miss berikan soal kuisis ya. Nah ini tentang indeks harga. Untuk linknya sudah Miss share di grup WA kelas kalian. Silakan kerjakan dari sekarang. Kalian tadi sudah mengerjakan kuisis dan ini hasilnya ya. Untuk yang nilainya tertinggi akan dikasih cendera matanya. Beri tepuk tangan untuk nilai tertinggi Aldo. Terima kasih yang nilainya tertinggi. Selamat dan tingkatkan lagi yang belum memenuhi standar nilai belajar kembali. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi kepada peserta didik. Silakan perwakilan untuk menyampaikan refleksi materi indeks harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit refleksi materi saya tentang pembelajaran kali ini, di mana
kali ini sudah sangat baik, dan saya harap materi yang kalian baca hari ini dapat berguna untuk di masa depan maupun di kehidupan yang akan datang. Dan semoga kalian tidak lelah dalam mencari ilmu, tetap semangat dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan referensi untuk persiapan materi minggu depan ya. Kalian siapkan materinya adalah tentang inflasi ya. Boleh kalian melihat dari buku paket maupun dari internet. Ya, materinya adalah inflasi. Apa tadi bahan materi selanjutnya? Inflasi. Kalian nanti silakan mencari terlebih dahulu ya buat kajian literatur kalian. Kita dapat dari pembelajaran hari ini tentang indeks harga yang berfungsi untuk mengukur ukuran statistika yang menyatakan perubahan-perubahan harga. Dan indeks harga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perhitungan indeks harga tata timbang dan tertimbang. Kegiatan akhir kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh Budi. Silakan Budi. Bersiap. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.